Demokrasi di Indonesia merosot tajam bahkan menunjukkan gejala otoritarianisme seperti era Orde Baru. Perlu gerakan masif yang melibatkan semua elemen civil society untuk melakukan koreksi. Pandangan ini mengemuka dalam diskusi virtual dengan topik dimensi nilai dalam pembangunan dan tantangan demokrasi Indonesia, yang diselenggarakan Institut Demokrasi dan Keadilan, IDEAL, bersama indonesiachannels.com, di Jakarta, pada Senin, tanggal 8 Maret tahun 2021, malam. Diskusi dipandu oleh Direktur IDEAL Bursa Zarnubi dan menampilkan narasumber Dr. Yudi Latif, peneliti LP3S Dr. Wija Wijayanto, dosen Universitas Indonesia Dr. Nur Imam Subono, dan Dr. Ade Reza Haryadi. Diskusi diikuti oleh ratusan partisipan, mulai dari aktivis senior seperti Dr. Hariman Siregar hingga aktivis mahasiswa dan pemuda. Dalam diskusi tersebut, Yudi Latif membedah tentang buruknya demokrasi yang terjadi saat ini sehingga dibutuhkan partai alternatif, dan berikut cuplikannya. Sejarah umat manusia ya, model politik yang paling dominan ini otoritarianisme, diktatorial. Nah, tapi beruntung manusia itu menjadi satu-satunya primata yang bisa mengembangkan values. Nah, ini kan diskusi kita di sana. Jadi pandangan dunia kita itu ke dalam, ingin mengatasi anarkisme, tribalisme yang terlalu banyak dengan melahirkan namanya civic nationalism. Jadi keaneka perbedaan kelompok, etnis, agama bisa inklusif membentuk satu nation yang sama. Tapi pada tingkat global kita juga mengarah pada namanya cosmopolitan nationalism. Satu bentuk kebangsaan yang juga ingin mengembangkan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain. Nah, ini kan menarik dulu Mazzini sama siapa itu Auguste Comte, tokoh positivisme, tapi sekaligus tokoh humanis ini kan. Mereka mengatakan mungkinkah kita membentuk satu negara bangsa yang bisa mengembangkan humanisme internasional. Nah, mereka bilang mungkin kalau kemudian cara kita mengembangkan bangsa itu ke dalam harus merupakan satu inklusif nasionalisme, yaitu civic nationalism. Karena dengan civic nationalism menjadi middle ground menuju pada persaudaraan dunia. Tapi itu adalah pandangan dunia yang membuat kita itu bisa melintasi batas-batas kelompok sempit. Kedua, dengan nilai, misalnya, kalau di dalam kalangan simpanse yang sudah disciple of the fittest, siapa yang eksklusif, tribalistik, dia yang memenangkan pertarungan. Tapi dengan nilai, misalnya nilai agama mengatakan, enggak, cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak beriman seseorang hingga mencintai sesamanya seperti mencintai dirinya sendiri. Tolonglah orang-orang yang teraniaya, terhempas, terputus di antara kalian. Itu nilai. Nah, jadi di sini kita mulai masuk. Jadi pembangunan demokrasi tanpa nilai pasti gagalnya. Karena tanpa nilai kita tidak mungkin bisa mengembangkan masyarakat demokratik. Kita akan tetap terperangkap di dalam jaring-jaring otoritarianisme, despotisme yang inherent di dalam biologi manusia. Jadi salah satu syarat kita menuju masyarakat demokratik, pembangunan nilainya harus dikembangkan. Nah, sayangnya selama ini justru aspek nilai ini yang nggak pernah dibudayakan. Budaya demokrasi itu tidak pernah dikembangkan. Ini juga ada riset di berbagai di berbagai tempat lah, bahwa banyak sekali kegagalan demokrasi ketika demokrasi itu hanya berhenti pada hardware, perangkat-perangkat keras, prosedur demokrasi, prosedur pemilihan, ya. Undang-undang pemilu diganti berkali-kali gitu. Tetapi budaya demokrasinya, softwarenya tetap feodalistik, tetap otoritarian. Dan biasanya negara-negara yang berhasil mengembangkan demokrasi, ketika nilai-nilai demokrasi itu dibudayakan di jantung pendidikan. Nah, sayangnya di kita, budaya demokrasi itu pun tidak dibudayakan di jantung pendidikan. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan sekarang berlomba-lomba menjadi pusat pemumpukan tribalisme, di mana berbagai bentuk ya, coupling, ya, eksklusivisme itu dibudidayakan di dunia pendidikan. Nah, ini tentu pada akhirnya adalah rejim pengetahuan dan pendidikan kita tidak berkembang baik gitu. Padahal tidak ada demokrasi kalau rejim pendidikan tidak kemudian ikut serta di dalam membudayakan nilai itu. Nah, para pendiri bangsa
dari dulu sudah mengatakan ini jauh sekali jangkauannya. Kita ini memimpikan negara bangsa tetap kuat, tapi relasi internasionalnya juga kuat. Nah itu kita ingat pernyataan Soekarno mengatakan nasionalisme tidak akan tumbuh subur tanpa hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Tapi internasionalisme tidak akan tumbuh kuat tanpa tumbuh di dalam taman sarinya nasionalisme. Jadi itu tadi, di satu sisi kita tidak mungkin dengan globalisasi ini tidak akan menghabisi, tidak akan exhaust seluruh ikatan-ikatan kita dengan ruang waktu. Jadi partikularitas itu akan tetap terjadi, negara bangsa akan tetap eksis. Tapi saat yang sama, negara bangsa terlalu kecil untuk memecahkan masalah-masalah global. Oleh karena itu, sebagian dari otoritas negara ini harus dikerjamakan secara internasional. Kita sudah punya visi itu. Dan nasionalismenya juga sudah kita siapkan tadi. Dalam civil nationalism, internasionalnya adalah cosmopolitan nationalism. Secara konseptual oke lah Indonesia ini. Bahkan para profesor, ahli-ahli Sosdem, misalnya Profesor Mayer itu dari Jerman, berapa kali ketemu saya, dia bilang, it's your time. Dia ngajak saya ke Eropa untuk berkeliling mengkampanyekan Pancasila pada dunia. Dia bilang, kapitalisme sudah waning, komunisme juga sudah ambruk, dan Cina survive karena mengadjust. Dia bilang itu kan sekarang eranya third way, dan Pancasila sudah ada di sana sejak tahun 40-an. Jadi konsepnya sudah oke, tapi nah masalahnya kita ini kan level peradabannya, level peradaban untuk memenuhi ekspektasi Pancasila itu tidak mencukupi. Learning curve kita ini nggak nambah, maka makin mundur gitu. Nah salah satu kemunduran di dalam kurva belajar itu kemunduran nilai, for sure. Para politisi tahun 40-an, 50-an boleh beda ideologi, boleh apapun, tapi itu mau dari kanan ke kiri, mau itu yang kanannya mulai Nasir, mulai itu siapalah name it, itu kan nilai etik itu betul-betul, integrity itu sesuatu banget. Sekarang kalau kita cari integrity dalam politik itu tidak ada. Kenapa? Karena politisi hari ini memang tidak terdidik dalam disiplin pergerakan. Sejak awal mereka ini kan anak-anak orang-orang yang enak hidupnya gitu, lalu membonceng demokrasi dan kekuatan uang. Jadi tidak pernah ada keringat, tidak pernah ada perjuangan, dan tidak mengerti apa artinya penderitaan. Semuanya bisa dibeli dengan uang. Nah itu dia. Oleh karena itu benar saya kira ini bagaimana kita harus menghidupkan kembali kekuatan-kekuatan namanya itu artikulator aspirasi publik ini gitu sekarang. Sekarang ini semua aspirasi publik, definisi publik, citizen itu sudah digantikan konsumen semua sekarang. Ya, ketika citizen digantikan konsumen, maka sebenarnya aspirasi kewargaan tidak punya tempat di dalam politik. Yang ada adalah tadi itu apa yang diperjualbelikan semua. Nah kekuatan-kekuatan sekarang kalau kita ingin masuk partai dengan logika pasar yang sama, itu omong kosong gitu. Makanya kita harus datang dengan gagasan partai alternatif. Gitu. Mungkin bisa kalah, tapi bisa jadi pressure group yang kuat, gitu, yang solid. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Jakarta, tim kontributor Indonesia Channels melaporkan.